Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dipancar luaskan dari Waalaikumsalam. komplek alun-alun Kota Kajen. Inilah 96.4 FM Radio Kota Santri, media informasi, aspirasi dan edukasi Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas dimanapun Anda berada, dan terima kasih juga untuk penonton setia di channel RKS TV. Hari ini kita ketemu lagi Mitra RKS. Ada saya Yuni Sarana bersama narasumber kita dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Ada Bapak Dwi Iya Sutanto. betul Mbak Yuni. Iya, yang nanti akan berbagi informasi seputar stunting di Iya, Kabupaten masalah Pekalongan stunting. ya Pak Iya ya. betul. Iya, karena tema kita hari ini adalah inovasi menekan angka stunting di Kabupaten Pekalongan. Pekalongan Iya. gitu. Nanti kita akan kulik lebih jauh, mulai dari mengenal apa itu stunting, upaya pencegahan, dan juga bagaimana caranya untuk menekan angka stunting di Kabupaten Pekalongan Iya agar betul tidak Mbak Yuni. naik ya Pak Iya ya. betul. Baik, langsung saja kita kenalan dengan narasumber kita. Ada Pak Dwi Sutanto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Selamat pagi Pak Selamat Dwi. pagi Mbak Yuni. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah, ini adalah sekian kalinya saya ketemu Pak Iya, Dwi nih. iya, iya Mbak Dan Yuni. selalu Anda hafal ya. semangat. Iya, terima kasih sudah bergabung bersama kami di sini Iya, Pak Dwi iya, ya. iya. Pagi-pagi sudah menyempatkan untuk hadir di sini, sebuah Iya, kehormatan pastinya bagi kami. Dan Pak Dwi Sutanto, iya, kalau kita kenalan dulu ya Pak ya. Pak Dwi iya, Sutanto kalau di Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan membidangi apa Pak? iya. Saya di bidang kesehatan masyarakat dan informasi kesehatan, di mana di bidang itu salah satunya adalah kesehatan keluarga dan gizi. Mhm, Nah, dari kesehatan keluarga gizi, saya selaku jabatan fungsional tertentu mhm. sebagai ahli gizi Ahli gizi. ataupun di jabatan fungsional adalah nutrisionis madya. Demikian. Nutrisionis. Berarti ini seputar ahli gizi, ahlinya nih Mitra Ya, RKS ya. alhamdulillah. Ya. Mungkin next kapan-kapan kita akan ngobrolin soal gizi juga ya Pak Iya, ya. iya, boleh, 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 Boleh ya boleh, Pak ya. boleh. Tapi kita fokus dulu ke stunting ya Pak. Stunting, ya Ini berarti stunting. stunting termasuk salah satu bidang dari Pak Sutanto juga Iya ya? betul, iya stunting. Kita, Karena stunting ini kalau tidak salah berkaitan juga dengan gizi ya Pak ya? ya betul, Heeh. karena stunting ini merupakan suatu proses kegagalan pertumbuhan dan perkembangan Mhm. di mana akibat kekurangan gizi kronis. Mhm. Nah, ini ditandai dengan tinggi badannya tidak sesuai dengan usianya. Mhm. Berarti anak cenderung kelihatan pendek Mhm. maupun sangat pendek itu. Mhm. Stunting seperti itu. Mmm. Nah, kadang orang awam itu selalu mengaitkan stunting, mohon maaf, dengan kerdil ya, Iya, tinggi badan yang beda dengan seusianya gitu ya, seusianya. Pak, ya. Ya. Apakah itu selalu demikian, Pak? Atau memang anak yang mohon maaf tingginya kurang, itu selalu dikatakan stunting, Pak? Nah, begini. Kalau stunting pasti anaknya Kurang tinggi badannya ya? pendek. Mhm. Akan tetapi pendek belum tentu stunting. Mmm. Pendek dikatakan stunting apabila tadi ada proses kegagalan pertumbuhan perkembangan, kekurangan gizi kronis dan tingginya tidak dengan usianya itu. Berarti tidak semua yang pendek ini stunting ya, Iya Pak, ya? betul, iya. Kadang ini jadi bahan ledekan nih, Pak, Iya, mungkin mohon maaf ya, bukan stunting tapi diledekin stunting karena tinggi badannya yang iya karena pendeknya kurang. tadi bukan, Iya, berarti ya, bukan ya, Pak, ya? bukan. Ya. Karena ternyata tidak hanya pendek saja, Pak, ya, tapi perkembangan otaknya juga? Ya. Mmm. Kenapa itu sebagai manifestasi dari kekurangan gizi kronis pendek, kemudian pada saat 1000 hari pertama kehidupan, pada saat 1000 hari pertama kehidupan berarti 0 kehamilan sampai 24 bulan. Kalau kita hitung 9 bulan kali 30, 270, 0 sampai 24 itu kali 30, 720, ditambah 270 berarti kan 990, Mhm. ditambah plus minus Mhm. hamil kan untuk persalinan kan tambah 10 hari. Mhm. Berarti genap 1000 hari pertama kehidupan. Nah, dari 1000 hari pertama kehidupan ini rentetan 1000 hari pertama ini harus benar-benar dari gizi dan kesehatannya harus terpenuhi. Jika sampai 2 tahun ke atas Mhm. ini gizinya tidak dipenuhi, ini dinamakan bisa stunting. Stunting Mmm. dikatakan setelah usia 2 tahun. Nah, di saat 0 sampai 2 tahun Mhm. ini terjadi perkembangan otak yang besar sekali. Nih, Oh. makanya saat itu gizi harus dipenuhi. Mhm. Kalau Mhm. tidak, karena sel-sel otak ini setelah 2 tahun ini tidak bisa diperbaiki. Oh. Misalnya kalau katakanlah 100 yang mati 20, 80 ya. Ini sampai tua nanti tetap
80 gitu misalnya. Ya. Berarti 0 sampai 2 tahun ini 2 tahun harus ma benar-benar gizinya terpenuhi karena untuk perkembangan otak terkait dengan kecerdasan IQ seseorang. seperti itu. Jadi Iya. 2 tahun ke sana udah tidak ini lagi Iya ya, Pak, ini ya, iya. untuk otak kita Iya ya? sudah enggak Betul. bisa tumbuh lagi sudah. Mentok Seperti sampai itu. 2 tahun. Iya, wah, Iya. luar biasa sekali nih ya. Mudah-mudahan bisa menjadi perhatian untuk kita semua ya, Pak, Iya ya. betul. Untuk lebih fokus lagi menjaga anak kita, memberikan nutrisi yang terbaik ya, Pak, ya. Iya. Termasuk pemerintah juga kan menggencarkan untuk memberikan, makanan bergizi Iya, yang MBG itu iya, ya MBG untuk ini agar sasaran mungkin salah satunya untuk menurunkan angka untuk stunting stunting untuk itu. menurunkan status gizi masyarakat. Betul sekali. Kemudian ini Pak, berbicara soal angka stunting, Iya. di Kabupaten Pekalongan sendiri seperti apa, Pak? Iya. Ini untuk menurut survei status gizi Mhm. Indonesia sudah turun 19,5 dari 28% 28% sekarang 19. Ada penurunan yang mana ini kita kawal mhm untuk mhm. kegiatan SSG ini dari proses BPKP yang untuk survei ini Mhm. dari enumerator termasuk itu kita dampingi Mhm mhm. kegiatan-kegiatan itu kita pantau sehingga hal-hal yang misalnya nilai ekstrim kita lakukan penimbangan ukur ulang Mhm mhm. berapa sih sebenarnya apa itu datanya ekstrim stunting atau tidak kita ada pengukuran ulang bagi anak-anak yang tadi nilainya ekstrim sekali. Oke, dari angka 19 ya, Pak, ya, tadi Iya ya? 19. Itu termasuk angka yang mengkhawatirkankah atau, masih standar atau seperti apa, Pak? Ya, kalau secara tingkat Jawa Tengah ada penurunan Mhm mhm. bagus. Yang penting dari 28 yang tinggi Mhm. sudah lumayan bagus 19. Ini Mhm. ada beberapa yang tadi kegiatan-kegiatan sudah dilakukan bagaimana pemerintah Kabupaten Pekalongan sangat konsisten secara koordinasi untuk menurunkan angka stunting. Mudah-mudahan ini akan terus turun ya, Pak. Kalau bisa Iya, zero lah ya. iya. Tapi kira-kira bisa nggak ya, Pak? Ya, Bisa lah bisa. ya. Iya, dan Iya, ini tentu, tidak hanya tanggung jawab pemerintah ya, Pak, ya. iya. Kemudian ini, Pak, apa namanya, faktor penyebab stunting yang paling banyak terjadi di wilayah kita, Pak? Iya, rata-rata anak-anak yang stunting ini biasanya berada di sosial ekonominya ini. Biasanya ekonomi, selain sosial ekonomi juga pengetahuan Mhm. terhadap gizi, pemilihan bahan makanan, Mhm. kemudian pola asuh, Mhm. pelayanan kesehatan, Mhm. termasuk pendidikan juga. Karena Oh. status gizi seseorang balita, ibu hamil, entah itu stunting ini ada dua faktor langsung. Mhm mhm. Faktor dari asupan, Mhm. makanan yang kita makan sehari-hari, dan faktor infeksi. Mhm. Inilah kedua-duanya ini ada sinergi. Artinya kalau seseorang ataupun bayi balita asupannya kurang, Mhm mhm. otomatis dia akan terkena apa tadi? Infeksi. Infeksi. Demikian juga anak yang kena infeksi pasti nafsu makannya Rendah ya? Mhm. kurang. Ini sinergi antara Mhm. ini saling keterkaitan, saling ini berhubungan. Berhubungan. Di samping faktor-faktor tadi yang tidak langsung ada pengetahuan, Mhm. pendidikan, pola asuh, macam-macam. Macam-macam. Jadi Iya, beragam ya, Pak, ya? beragam. Dari ekonomi, pengetahuan maaf orang tuanya Iya, yang kurang daya ya, Pak? beli juga Oh, iya termasuk. ya. Iya, Mhm mhm. Mhm kemiskinan, mhm mhm. pendapatan, banyak faktor di luar kesehatan yang Mhm. namanya intervensi spesifik, intervensi gizi sensitif. Ini dilakukan OPD selain dinas kesehatan. Kalau dinas kesehatan itu intervensi gizi spesifik. Contohnya misalnya pemberian tablet obat darah ibu hamil, Mhm. pemberian tablet darah pada remaja putri, ada PMT, ada Mhm. pemeriksaan kesehatan, pemeriksaan Mhm. kehamilan. Pokoknya yang dilakukan oleh sektor kesehatan itu Mhm. intervensi gizi spesifik. Lah, intervensi gizi yang sensitif ini dilakukan di luar OPD dinas kesehatan. Ada pendidikan, Mhm ada mhm. pertanian, ada Bapeda, ada dinas KB, Mhm. semua di luar Semua dinas ya? kesehatan. Yang mana antara intervensi gizi sensitif sama spesifik ini hampir 70% intervensi gizi yang dilakukan dari sensitif. Kita hanya 30%. Itu kalau cakupan kita 100%, itu kita dari dinas kesehatan menyumbangkan hanya 30. Yang 70 dari OPD lain sebagai
intervensi gizi sensitif, demikian. Jadi saling berkaitan ya Iya Pak, tidak hanya betul. dinas kesehatan, meskipun ini Iya. berkaitan dengan gizi, tapi pertanian, Ya dengan kemudian juga dengan lingkungan, lingkungan, perumahan, itu kan berpengaruh. berpengaruh ya Pak ya, Iya, seperti itu. Kemudian ini Pak, untuk mendeteksi dan menangani stunting, iya, bagaimana dari dinas kesehatan sendiri, kemudian seperti puskesmas, terus lingkup kecil mungkin ada posyandu, bagaimana yang iya. dilakukan mereka Pak? Kita berawal dari posyandu. Mhm, Posyandu di sana dilakukan pengukuran mhm, tinggi badan termasuk untuk berat badannya. mhm, Dari hasil indikator tinggi badan menurut umur, mhm, ini melalui pencatatan pelaporan si gizi terpadu yang dulu mhm, EPPGBM, mhm, mhm, ini bisa dipantau, mhm, di-entry lewat aplikasi tersebut, anak tersebut masuk kategori mana, pendek ataupun sangat pendek. mhm, Kalau pendek dan sangat pendek, ini kita asumsikan stunting. mhm, mhm, Itu. Dari aplikasi ini kita bisa ngitung dari posyandu ini berapa sih jumlah yang pendek, yang mhm, sangat pendek berapa, nanti ketemu tingkat desa, ketemu tingkat puskesmas, mhm. ketemu tingkat kabupaten. Itu dari pelaporan rutin. Itu Jadi pemantauannya seperti itu. Kita mhm. ketahui dari tinggi badan menurut umur. Jadi memang dari panel ini paling bawah ya, Pak, ya? Iya dari posyandu. Iya, Melaporkan sehingga ada kegiatan diukur tinggi badan sama usianya berapa nanti ketemu kategorinya. iya. Kemudian Pak, ada nggak program khusus ya yang ada di Kabupaten Pekalongan sendiri, Pak, Ya. untuk stunting ini? Yang dari segi gizi Mhm, utamanya dengan pemberian PMT lokal. PMT lokal untuk balita sasaran kurang gizi, kemudian mhm. dari ibu hamil yang kekurangan energi kronis juga kita berikan PMT lokal. PMT utamanya untuk pemberian makanan lokal, PMT. Pemberian makanan lokal. Iya, betul. Seperti itu Yang ya. dikelola oleh kader. Mhm, mhm. Kemudian kerjasama tadi kan disampaikan ada Dinas Iya, Pertanian, kemudian juga KB dan iya. lainnya. Sinergi seperti apa, Pak, yang dilakukan Untuk untuk sinergitas antara OPD adalah ada tim TPPS tingkat mhm, kabupaten yang mana unsurnya semua OPD mhm, masuk di dalamnya, mhm, termasuk dari Bapeda, Dinas mhm, PMD, PPKB, mhm, dari pendidikan, semua unsur OPD masuk sehingga mereka akan melakukan program kegiatan masing-masing untuk menurunkan angka stunting di Kabupaten Pekalongan. seperti itu ya, Nah, Pak. iya, Kemudian ini Pak, tantangan tersendiri yang dihadapi sejauh ini, karena iya, tidak mudah ya Pak ya. iya, Ini juga sebuah prestasi dari 28 ya Pak iya tadi, 28 sampai menjadi 19. 19,5. Tantangan tersendiri Pak Ya, dari tantangan yang kita hadapi karena ini merupakan untuk mengetahui proses perkembangan anak, pertumbuhan anak, mhm, sehingga dalam pemantauan pertumbuhan ini kita dari tingkat partisipasi masyarakat yang mhm, seharusnya kita target 90 sampai 100, mhm, artinya dari 100 balita minimal 80 orang balita mhm, yang nimbang di posyandu. Kenyataannya kan bisa naik turun mhm, fluktuatif, ada yang mhm, misalnya bulan Februari lebih banyak kan ada vitamin A, mhm, mhm, Agustus seperti itu. Sehingga ini perlu pemantauan mhm, yang serius, yang sungguh-sungguh dari pemerintah desa, pemerintah daerah untuk menggerakkan masyarakat mhm, dari tingkat partisipasi masyarakat ataupun DPRS, artinya balita yang datang dibagi jumlah seluruh balita yang ada ini target kita harus 100%, artinya harus nimbang semua. Artinya dari misalnya 80 sudah bagus lah, mhm, misalnya mhm, 20 nggak bisa nimbang atau mhm. sakit dan sebagainya, minimal 80, 90 target kita harus tercapai 90 lah, 90% biar Amin ya. masyarakatnya. Kemudian ini Pak, peran, keluarga dan masyarakat untuk mendukung program-program yang dilakukan pemerintah Pak, untuk menekan angka stunting ini agar semakin turun. Iya, Apa yang bisa mereka pendampingan lakukan? terhadap keluarga ini memang harus dari dinas terkait, Mhm, terutama kita kan kepanjangan tangannya untuk Puskesmas. mhm, Di sana kan ada petugas gizi, mhm, petugas promkes, ya, petugas sanitarian, ini mhm, kan memberikan pendampingan mhm, mereka-mereka sasaran mana yang berisiko, keluarga berisiko stunting yang mana nanti dari bidan desanya, kunjungan rumah. Sebenarnya ini masalahnya apa? Ekonomi, apa masalah lingkungan, apa masalah rumah
rumahnya, terus Mhm. termasuk apa keberadaan jambannya ada tidak, Mhm mhm. ventilasi, nanti ini diberikan pelacakan yang Mhm. mana hal mana yang bisa membuat dominan Mhm anak mhm. tersebut menjadi stunting atau PNS sehingga masing-masing misalnya dari gizi memberikan konseling gizi, Mhm. ya, serta lingkungan ada pesan di rumah untuk jendelanya bagaimana, jambannya bagaimana, terus dari Purwankesnya penyuluhan terkait dengan yang lain misalnya untuk PHBS-nya, Mhm. CTPS-nya, Perilaku hidup bersih iya itu sehat ya, harus Pak, ya? komprehensif, Mhm. tidak hanya gizi toh Mhm. dikasih PMT, tapi dari segi infeksinya nggak Mhm. ditangani kan percuma. Mhm. Dari bidan desainnya, pemeriksaan kehamilan, Mhm mhm. pemeriksaan untuk anaknya juga demikian. Kemudian ini Pak, ada program-program tertentu nggak Pak yang melibatkan ibu bayi, kemudian juga keluarga mereka pastinya? Karena kan, tadi seperti yang Bapak, Dwi Sutanto bilang ya, di masyarakat kita masih ada hal-hal yang terus dilestarikan. Misalnya habis lahiran nggak boleh makan, yang aneh-aneh, harus mutih gitu ya. Iya, Makan nasi cuma sama kerupuk usek gitu ya, Pak, ya, iya, dan yang lainnya. Bayi baru lahir juga dikasih, mohon maaf nih, pisang sama nasi gitu ya, Pak, iya, ya. Termasuk saya ini produk pisang iya, sama produk dulu nasi. ya, produk Kakak. Mhm. Produk kolonial ya, Pak, ya. Seperti apa, Pak, yang dilakukan? Iya. Mhm. Hal-hal yang terkait dengan mitos yang dulu mbah-mbah kita itu sudah mulai berangsur-angsur karena apa? Ini di Puskesmas Karangdat misalnya sudah ada kelas bayi, Mhm. simbahnya bayi, di mana di situ diberikan pendidikan, pengetahuan dari satu hari ini semua unsur dari gizinya, dari bidan desanya, dari prokesnya, dari satunya memberikan pembelajaran-pembelajaran agar perubahan-perubahan misalnya yang dulunya tidak eksklusif ini bisa hampir 80% bagi di Puskesmas Ranadap ini eksklusif tadi untuk Mhm. menjamin agar anak bertani termasuk diduplikasi replikasi di puskesmas yang lain itu misalnya ini adalah kelas bayi selain itu kegiatan kalakarya MTBS Apa terus itu, Pak? kalau ini untuk manajemen terpadu di balita sehat maupun Mhm. balita MTBS balita sakit. Itu Programnya seperti apa berarti, Pak? ya itu kegiatan kalian untuk kita menghadirkan bidan, Mhm mhm. kita latih kala-karya seperti workshop, ada Mhm. kegiatan workshop, terus kegiatannya dilakukan oleh para dokter spesialis anak Mhm. untuk penjaringan pemeriksaan balita yang bermasalah gizi buruk, stunting. Di Puskesmas kita kumpulkan antara 20 sampai 30 kita mendatangkan dari dokter spesialis anak rumah sakit Kajen maupun rumah sakit Keraton. Kita Keraton. datangkan di Puskesmas sudah melakukan pemeriksaan, misalnya ada yang perlu dirujuk, misalnya ada yang perlu lakukan pengobatan-pengobatan, misalnya anemi, kita tangani dengan PMT lokal. Itu kemudian kegiatan lain selain itu dari Undip dan juga dari kesehatan kandungan, yaitu Mhm. spesialis kandungan ini juga untuk pemeriksaan ibu hamil. Dengan di Puskesmas kan sudah ada pemeriksaan untuk ibu hamil sehingga mereka bisa deteksi dini terhadap risiko-risiko terhadap ibu hamil, termasuk bagaimana pemenuhan gizi yang baik dan juga untuk datang terus ke pelayanan untuk melakukan pemeriksaan sampai 6 kali. Mhm mhm. Kemudian kan di desa-desa ya Pak, di tempat saya Iya, ini masih ada kayak semacam untuk membantu bidan ada dukun bayi ya Pak ya. Ini juga termasuk yang mungkin butuh edukasi tidak sih Pak? ya. Dan Dukun, ada program iya, tersendiri nggak? kita sebagai mitra kita artinya dia sudah nggak ada kewenangan lagi untuk melakukan persalinan karena semua persalinan ini dilakukan di Puskesmas. Mhm. Ini artinya membantu kita misalnya untuk kegiatan-kegiatan misalnya untuk selungan, CTPS, termasuk Mhm. untuk perawatan bayinya kita latih bagaimana mereka bisa memposisikan bayi ini artinya mereka punya tanggung jawab kewenangan tidak di persalinan. Mmm, Kalau tidak diperbolehkan ke tidak sana, diperbolehkan ya ya? harus di Puskesmas persalinannya seperti itu. Berarti mereka, hanya membantu saja ya Pak Iya, ya? iya, Iya, betul. maka dari itu kan juga butuh yang namanya edukasi, Iya, bagaimana caranya dan apa yang harus dilakukan, apa yang tidak gitu ya Pak iya, ya? iya, Itu juga
berarti bekerja sama juga ya Ya, Pak ya? Ada sebagai mitra kita pelatihan-pelatihan? ada pelatihan mereka sebatas untuk itu tadi perawatan bayi Mhm. karena kadang kan bahannya ndak di situ, Mhm mhm. perlu dukun bayi sing ngerti bagaimana untuk biar mandi Mhm mhm misalnya itu mhm. kan perlu dukun bayi biasanya Iya. nggih, sampai anak tersebut sampai 40 hari dan sebagainya. Mhm. Sehingga peran-peran sebetulnya sudah bisa dilaksanakan oleh bidan desa karena bidan desa kan sudah berada di desa dengan membantu mereka melakukan ANC, PNC, Apa ya, itu Pak? untuk pemeriksaan ini kehamilan dan juga setelah antenatal care Mhm. itu setelah itu kan kunjungan K1, Mhm mhm. kunjungan pertama kali sampai ke-4 sampai ke-6 itu kunjungan tahapan-tahapan dari neonatal, ibu bayi lahir ini Mhm. sudah bidan sudah kunjungan Kunjungan terus terus? ke rumah mereka. Mhm. Dan ini Pak, apa namanya, kayak keyakinan-keyakinan yang masih dipegang teguh oleh masyarakat kita, kayak misalnya tadi yang sudah saya sampaikan, Hmm. ada makanan-makanan tertentu yang diharamkan gitu ya, tidak boleh dimakan sampai, waktu sekian gitu ya. Padahal ibu hamil mohon maaf, ibu baru melahirkan itu butuh Asupan asupan gizi gizi yang yang bagus ya, Pak, seimbang ya. ya. Heeh, kemudian ini kan tidak mudah ya, Pak, ya, Iya, untuk apa namanya ya, memberikan pencerahan kepada mereka khususnya yang sudah lahir lebih dulu ya, atau iya, para sesepuh kita gitu ya, Pak, ya. Ini kadang juga di tengah masyarakat menjadi, masalah dalam keluarga, karena perbedaan keyakinan antara ibu yang baru melahirkan, kemudian juga dengan orang tuanya mungkin yang sudah memegang teguh keyakinan seperti itu, iya, ada pesan nggak Pak untuk iya, mereka? untuk mereka katanya bahwa hari ini nggak boleh Mhm, telur, jawabkan seperti artinya kalau kita sedikit memberikan pembelajaran, pengetahuan, mhm. terus kalau kita tanya, "Apa ada sih buktinya?" Kan nggak ada kan, nggak ada yang adanya Apa gelundang-geluntung, itu? Kalau makan telur ya? iya makan telur kan geluntung sesuai dengan pemikiran mereka telur itu kan bunder, Bun gelundang-geluntung, gelundung ya Pak? kalau Mhm, lele ini berkumis nanti. ngikal-ngikul berkumis dan sebagainya. Itu kan mitos-mitos pembelajaran dulu waktu zaman jahiliyah, kebodohan, dia akan memberikan efek gitu. Heeh, Kemungkinan ini mbah-mbahnya sudah berangsur-angsur berkurang, sudah mbah-mbah yang baru-baru dan mhm, juga mereka yang ikut kelas ya? sekarang kelas ibu hamil, nggih. Berarti kan ibunya sudah Mhm, dari segi pendidikannya sudah SMA minimal mhm kan, mhm mhm, SMP kan sudah mhm, pinter-pinter, mhm, sudah bisa nyanggah-nyanggah. mhm Yang mhm. penting tidak melawan perintah orang tua selama itu baik, mungkin dengan cara diam-diam atau makan di kamar, benar-benar boleh. Itu kan mereka berusaha ya atau makan di luar, Mhm. kan nggak ngerti punya seperti itu. Itu Kucing-kucingan ya, Pak, saja, ya. ya Tapi saya jadi jadi ingat sesuatu kisah yang pernah disampaikan juga oleh, masyarakat di media sosial. Yang dilakukan seperti itu juga, Pak, kucing-kucingan akhirnya, iya karena betul, untuk menghindari perdebatan itu iya. mungkin ya. Lincah itu kucing. Iya, kucing-kucingan lincah ya. Iya, Tapi memang tujuannya baik ya, Pak, ya, iya, gitu. Kemudian ini, Pak, tadi juga ada pemberian tablet darah kalau tidak salah ya kepada remaja. iya, Ini juga salah satu bentuk untuk mengurangi angka stunting ya? iya. Karena Karena berkaitan juga, Pak? iya, kita berawal misalnya dari ibu hamil. Mhm, Dari ibu hamil yang kurang gizi, mhm, nggih. Ibu hamil yang termasuk kurang gizi itu ada 2, mhm. anemi Anemia? dan KEK. Anemia dan kekurangan kronis. Dari kedua ini nanti akan berlanjut, misalnya tidak ditangani dengan baik ini berlanjut, bayi kurang gizi, ada stunting, gizi buruk, gizi kurang, bayi bermasalah gizi, kemudian berlanjut anak, berlanjut remaja. Di Mhm, remaja pun perlu upaya-upaya tadi pemberian darah, mhm ada mhm, aksi bergizi di sekolah, mhm mhm, misalnya diberikan tablet tambah darah 1 minggu sekali, mhm, kemudian mereka yang menstruasi mhm, tiap hari, berarti 1 bulan minimal harus minum 11. Karena apa? Anemi ini kan proses di mana banyak dilakukan oleh remaja putri. Kenapa ini? Kalau remaja putri, ibu-ibu yang masih menstruasi, mhm, banyak darah keluar, ini bisa mhm, menyebabkan anemi selain perdarahan, kena pisau, mhm, kecelakaan,
penyakit infeksi. Jadi, ini menyebabkan anemi. Terutama tadi menstruasi tadi banyak darah keluar sehingga perlu penanganan dengan pemberian tablet tambah darah. Selain makanan-makanan yang mengandung sumber zat Bergizi. besi. Oh, besi. Zat besi itu semua bergizi bagus, Bergizi ya, bergizi. Nah, di saat anemi ini perlu saya sampaikan bahwa ada namanya zat penghambat dan zat pendukung. Nah, zat penghambat ini berarti dari tanin, berasal dari teh, ya. kafein, Kopi, terus susu. Dari ketiganya sumber minuman ini akan menyebabkan menghambat penyerapan zat besi di dalam tubuh kita. Sehingga bagi masyarakat percuma saja makan daging, makan telur, dibarengi dengan ini es teh, kopi, susu, ini menghambat penyerapan zat di dalam tubuh. Percuma, akan hilang saja. Jadi kayak lewat doang ya, Pak? Iya, lewat. Dijeda waktu ini, dijeda berapa. Yang penting tidak bersamaan dengan tadi sumber zat besi. Yang kedua, faktor pendukung dengan minimal air putih. Lebih bagusnya dengan air jeruk. Oh, air jeruk bagus, Pak. Karena apa? Mengandung vitamin C, membantu penyerapan zat besi. Saya baru tahu nih, Pak. Iya. Ternyata lebih bagus ya minum air jeruk ya, Pak. Oh, oke, berarti nanti kalau habis makan mungkin bakso gitu ya, Pak, ya minumnya es jeruk aja ya, termasuk Pak. pola konsumsi masyarakat kita yang perlu kita hindari adalah GGL. Bukan GGR ya? GGL itu bukan GGL Pro. Itu nama merek motor ya, GGL Pak. Pro. Bukan genjot langsung prodol. G yang pertama adalah gula pasir. Gula pasir. Konsumsi usia 40 tahun harus menghindari, bahkan harus tidak pakai gula pasir. Karena apa? Penyakit TG-nya tinggi dari gula pasir tadi. Dikurangi minimal ya sedikit lah. Pakai dengan teh tawar, kopi pahit, biar tahu pahitnya kehidupan. Tiap hari itu, Pak. Tiap hari harus. Karena apa? Semua makanan sumber karbohidrat, nasi, jagung, tela, kentang, jangan dua ya, kentang nanti. Ini di dalam tubuh kita di metabolisme menjadi gula, namanya istilah kerennya glukosa. Glukosa tidak bisa diserap dengan insulin, akan menyebabkan kencing manis, diabetes mellitus. Gulanya ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, muter ngikuti aliran darah. Kalau di saat itu ada luka, itu nggak sembuh-sembuh. Karena apa? Ada gula di sekitarnya, lembab, nggak bisa kering. Gitu. Selain itu nasi ini harus dihindari juga. Ingin mempertahankan. Agak susah ini, Pak. Ingin agar tubuh kita ideal, nggak gembrot, nggak bisa, nggak overweight. Ya, pokoknya nggak ada yang tersinggung ya di sini. Ya, artinya dari itu ini TG, trigliserid, kolesterol dari nasi. Merupakan sumber karbohidrat sederhana. Yang paling bagus ya ubi, ketela, yang sudah saya sampaikan itu. Seperti itu. Mulailah mengurangi nasi, bahkan digantilah misalnya telur 2 enggak apa-apa. Protein ya, Pak. Ya protein, daging ayam dan sebagainya. Pokoknya hindari nasi. Kalau sehari, Pak, berarti makan nasinya sehari sekali kah atau seperti apa? Kan ada namanya bahan penukar. Nah tadi bisa jagung. Kalau misalkan agak susah, Pak, untuk pertama-tama mungkin gimana itu, Pak? Ya, pertama sedikit-sedikit kita dikurangi. Pertama itu kan kebutuhan kita hanya 100 gram sih. Cuma sak cepuk itu kan enggak usah sampai menggunung kayak gini ya. Cuma sedikit 100 gram kebutuhan kita. Enggak terlalu banyak sih. Sarapan 100, siangnya 150. Ini juga 150, aman lah kita. Kita hanya kebutuhan dari 2.500 kilokalori kebutuhan orang dewasa. Itu sudah cukup, enggak usah ngomil apalagi dan sebagainya. Mie ayam ada dan sebagainya. Bakso. Berarti gula dikurangin, Pak. Harus dibatasi. Tadi GGL ya, Pak? Ya, gula, garam. Tahu kan garam? Garam dapur. Yang asin itu ya, Iya, Pak. asin, penyamil itu kan
hipertensi. darah tinggi Iya, itu ya Pak ya? ya darah Tekanan tinggi. tinggi. Yang satunya lemak. Oh lemak, wah itu Lemak yang yang paling enak-enak mudah semua. itu adalah minyak goreng. Minyak goreng Pak. Nah, Waduh itu kurangi. kayaknya. Direbus, kurangi sumber dari segala sumber penyakit ini dari minyak goreng yang berulang kali dipakai sampai 10 kali, 25 kali. Bentuknya Itu kayak namanya apa? apa? Minyak yang digoreng Jelantah, berkali-kali Pak. jelantah. Dari jelantah ini merupakan sumber karsinogenik, racun, ada penyakit macam-macam, Kanker berarti ya Pak ya? ada tumor segala macam, ada pating liut, ya ada asam urat, ada asam urat dan sebagainya. Ini dari ini. Itu berarti namanya lemak bosan. Lemak jenuh ya. Betul, lemak jenuh. Berarti GGL, gula, garam, lemak. Tapi ini yang selalu banyak disukai oleh Iya, di orang-orang sekitar ya. kita enak. Enak-enak itu Iya, Pak tapi ya. resikonya nanti usia-usia 40, 45 sampai 50 ini baru terasa. Ini kau baru terasa. Iya. Penyakit mengerikan kayak tadi ya Pak, diabetes mellitus, kanker, apalagi tadi ya. Ada penyakit makanan junk food, makanan sampah. Ini juga yang sering disukai atau digemari remaja putri Pak. Iya, ternyata itu tidak baik dan berpengaruh juga terhadap stunting ya Pak ya? Iya, berpengaruh dengan makanan, pola makan kita, gaya hidup kita, itu kan semua berpengaruh terhadap masalah gizi. Baik Pak, ini karena waktunya sudah habis Pak. Terakhir pesan untuk masyarakat agar mencegah stunting, agar kalau bisa zero di Kabupaten Pekalongan ya Pak ya, sekaligus closing untuk kita hari ini. Ya, pesan pada masyarakat, kita harus berupaya berusaha dari kita sendiri, karena kalau tidak dari kita sendiri percuma saja. Ada niatan, ada yang penting kesadaran mereka masyarakat tentang arti pentingnya gizi. Tadi pada 1000 hari pertama kehidupan ini harus benar-benar diperhatikan dari keluarga, memberikan makanan yang bergizi agar anak tersebut akan tumbuh dengan baik. Terus ada 4 kunci dari segi gizi agar anak tersebut tidak stunting, gizi buruk, gizi kurang dan sebagainya. Yang pertama adalah IMD dilakukan. IMD, inisiasi menyusu dini. IMD. Karena apa? IMD ini merupakan pemberian imunitas kepada bayi. Awal kali pertama ini menjadi daya tahan tubuh bagus, kekebalan bagus, imunitas bagus. Ini akan mencegah untuk kena infeksi, nafsu makannya bagus, itu harus IMD yang pertama. Yang kedua adalah ASI eksklusif, usia sampai 6 bulan saja, diberikan ASI saja yang kedua. Yang ketiga, setelah usia 6 bulan diberikan MPASI. Yang keempat adalah ASI diteruskan sampai usia 2 tahun. Ini adalah ikhtiar kita, dari 4-4-nya ini harus dilakukan semua ini. Pada misalnya yang mbah-mbah sama putunya yang baru nikah, yang punya anak ataupun nambah program anak lagi, 4-nya ini harus dilakukan. Insya Allah ini akan terbebas dari segala macam terkait dengan masalah-masalah gizi. Tadi IMD, yang kedua apa? ASI eksklusif ya. Yang ketiga MPASI. Yang terakhir ASI teruskan sampai 2 tahun. Demikian. Terima kasih. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Pak Dwi Sutanto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Luar biasa ya Pak ya. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung acara ini Pak. Dan Mitra RKS, mudah-mudahan banyak informasi yang Anda dapatkan hari ini bersama Pak Dwi Sutanto dari Dinas Kesehatan Kabupaten Pekalongan. Kita doakan semoga angka 19% ini bisa turun lagi ya Pak ya. 1 digit. Amin. Paling tidak ya. Mudah-mudahan bisa sampai zero di Kabupaten Pekalongan sehingga penurunan angka stunting ini bukan hanya tugas pemerintah, tapi kita semua untuk saling bersinergi ya Pak ya, masyarakat, OPD dan lain sebagainya untuk menciptakan generasi yang sehat, kuat dan berkualitas. Saya Yuni dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat beraktivitas, terus semangat dan berkarya, sukses luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.